Plato menyebut realitas adalah idea suatu yang bersifat rohani, bukan duniawi atau ragawi. Karena menurutnya tidak ada yang abadi di dunia ini, di raga ini. Plato menyebutkan bahwa kita, manusia yang hidup di dunia ini, adalah pantulan dari realitas yang sebenarnya. Realitas itu tinggal di suatu dunia yang Plato sebut dunia idea. Dunia yang kekal, abadi, dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Semua hal yang kita lakukan berasal dari dunia idea tersebut, namun tidak pernah sempurna, karena kita hanya pantulan dari bayangan-bayangan yang memiliki peluang tertinggi, yaitu mendekati sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Nah, semakin mirip wujud kita dengan realis, semakin baiklah hidup kita. Dan di dunia sekarang, dunia idea Plato ini sering kita sebut sebagai dengan istilah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Naila Rohmania, absen 13. Saya akan menjelaskan tentang ide. Apa itu ide? Ide adalah istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat dengan pengertian umum, citra mental atau pengertian. Terutama Plato adalah eksponen pemikiran seperti ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran. Suatu hal yang muncul dalam pikiran yang biasanya merupakan sesuatu solusi atau penyelesaian. Kata ide berasal dari bahasa Yunani idea, atau berbentuk pola dari katanya asalnya idein, melihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide berarti rancangan yang tersusun dari dalam pikiran atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Arti kata ide adalah negara Indonesia memiliki bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari, terkadang masih banyak kata yang terdengar asing. Selain itu, ada banyak juga kata dalam bahasa Indonesia yang belum kita ketahui makna maupun arti secara harafiah. Hadir sebagai acuan berbahasa Indonesia, tentunya KBBI disusun oleh lembaga yang terakreditasi dan kompeten di bidang bahasa. Tak lain adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga penyusunan KBBI. Dilanjutkan oleh Balai Pustaka sebagai penerbitan serta dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Artinya KBBI memiliki hak paten dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, apakah kamu tahu sudah tahu apa arti kata ide dalam KBBI? Arti kata ide dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah 1. Gagasan, ide, pikiran. 2. Rencana, ide. 3. Cita-cita. 4. Maksud. 6. Pemikiran. 7. Gambaran. 8. angan-angan. Setiap penganut Plato dan Neoplatonisme melukiskan bagaimana mulai dari pengalaman putusan, inteligensi berhasil menemukan pada pusat dirinya sendiri, bagaikan sebuah tempat keramat, norma-norma kekal yang mengizinkannya untuk mengucapkan putusan tentang segala sesuatu. Descartes mengatakan sesuatu yang dalam bahwa kebebasannya tidak saja membuatnya mirip dengan Allah, tetapi juga merupakan cara yang istimewa untuk mengenal Allah. Bagi sejarawan, teranglah
bahwa Plato adalah pelopor idealisme. Tentu saja, pendapatnya tentang manusia ada hubungannya dengan pandangannya mengenai alam dan dunia. Ternyata, kepada Plato, bahwa manusia itu mempunyai pengetahuan yang sifatnya harus dibedakan, yaitu pengetahuan yang berlaku khusus dan yang berlaku umum. Manusia mengenal yang khusus satu persatu dan tidak tetap pada dunia ini. Yang khusus itu dikenal manusia-manusia melalui pengamatan. Oleh karena itu, manusia itu mempunyai pengetahuan mengenai yang umum, maka haruslah ada dunia tersendiri bagi yang umum itu. Yang umum itu tidak ada di dunia pengamatan ini. Yang umum itu disebut oleh Plato dengan sebutan kidos, yang kemudian terkenal dengan sebutan idea. Pemikiran Plato tentang negara ideal dan politik. Dalam buku Republik yang menjadi tujuan hidup Plato, tergambar pendapatnya tentang pembinaan negara, masyarakat, dan pendidikan. Peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum, kata Plato, tidak boleh diputus oleh kemauan atau pendapat orang-orang atau oleh rakyat seluruhnya, melainkan ditentukan oleh suatu ajaran yang berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Dari ajaran itu datanglah keyakinan bahwa pemerintah harus dipimpin oleh ide yang tinggi, yaitu ide kebaikan. Ajaran politik Plato mengumpamakan suatu negara ideal yang mendekati utopia. Hasrat manusia untuk bernegara tidak lain dari dorongan untuk membangun negara, melainkan dari kelemahan yang memaksa untuk hidup secara kolektif. Namun, kehidupan seperti itu membutuhkan manajemen yang bertujuan untuk menjamin pengadaan serta distribusi bahan-bahan kebutuhan hidup (ekonomi). Akhirnya, tidak terhindar kalau masyarakat bertumpu pada pembagian kerja secara profesional. Jika proses itu berlangsung sukses pada semua lapisan masyarakat, maka muncul kebutuhan akan kekayaan dan ekspansi yang pada akhirnya bermuara dalam perang. Demikian masyarakat perlu dipimpin oleh raja-raja filsuf yang gemar menampakkan kebenarannya.